Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Oke, saya tunggu sampai ada yang ikut atau stay tune. 5 orang ya. Oke. Pasti belum ada tidur nih. Daripada nganggur. Jangan tiba-tiba. Satu masalah nih. Aku rumah. Mbak Bella kuwi. Tapi sing ndok iki aku sing LS iki sing baru satu pemirsa. Kita hari ini siaran di teras ya. Ada Mbak Bella, ada Mas Alan. Ya. Sudah ada 2. Oh, kayaknya bikin kopi dulu ini enak nih. Hanya pas ini kalau bikin kopi. Kamu bikin kopi. Saya akan cerita tentang pengalaman dari kemarin di acara SMP. Data SMP setelah 4 tahun kita tidak adakan. Itu responnya luar biasa. Dan kemarin kita batasi pesertanya silver manager ke atas, sehingga yang bisa ikut 84 peserta. Tapi kalau SMP yang akan datang, kemungkinan pesertanya asal rajin di home sharing sudah bisa ikut. Karena kalau SMP ya, namanya SMP, kalau tidak pernah ikut home sharing, itu nanti seperti preman yang diajari cara mukul. Non semua orang dipukuli. Jadi kalau sudah rajin di home sharing, diikutkan SMP, maka sebagai seorang petinju ya, itu begitu diajari mukuli, dia sudah punya sasananya. Atau kalau orang yang hobinya ngebut, itu ada sirkuitnya. Jelas ya, jadi sungguh ngebutnya itu memang untuk kejuaraan, bukan asal ngebut untuk jambret ya. Maka kalau teman-teman yang kepengen ikut seminar SMP, Anda harus rajin datang ke home sharing. Dan pengalaman kami, home sharing itu basicnya bisnis network marketing. Jadi kalau teman-teman misalkan ya, Anda ketemu dengan orang, Anda prospek dia, kemudian orang itu mengatakan, aku sudah pengalaman MLM A, B, C, D, E, F, G. Anda nggak usah grogi, Anda nggak usah risau, Anda tidak perlu ngeper, Anda tidak perlu minder, karena mereka hanya menyebutkan merek MLM. Ya, mereka hanya bisa menyebutkan merek MLM, mereka hanya bisa menyebutkan perusahaan MLM. Coba aja Anda tanya, sudah punya grup home sharing atau home meeting berapa? Rata-rata nggak punya. Rata-rata tidak punya. Apalagi kalau Anda tanya, Anda ikut MLM sudah berapa? Saya ikut MLM 2 atau 3 gitu ya. Kemudian Anda tanya lagi, sudah berapa kali ngisi seminar? Jawabannya, wow. Saya nggak kebayang kalau saya ngisi seminar. Tapi pada waktu Anda sudah ikut home sharing, Anda mulai paham, kemudian Anda ikut SMP, maka orang yang ikut SMP itu sudah tidak bisa diprospek MLM apapun. Karena Anda secara mendadak ya, itu Anda mendadak seperti seorang senior di bisnis network marketing. Karena setahu saya pemain top leader di MLM lain ya, itu mereka atau orang-orang yang berhasil di sana itu rata-rata mereka sudah ikut seminar namanya leadership seminar, dan itu diselenggarakan kalau nggak di Jakarta itu di luar negeri.
Itu tiketnya mahal sekali. Dan seminarnya hampir sama dengan SMP. Tapi kalau di SMP di NASA ya, Anda cukup membayar yang termahal kan kemarin ya itu 1,5 juta. Mahalnya itu karena memang hotelnya memang luar biasa. Hotelnya itu luar biasa. Beda ketika sebelum pandemi kita mengadakan SMP-nya itu di Wisma Eden, itu tempatnya luar biasa tapi harganya yang spektakuler murahnya. Ini ada Pak Ali Subhan ya. SMP itu seru, aku aja ketagihan. Ini juga ada Pak Joko ya, Pak Joko Purnomo. Pak Joko Purnomo ini pernah ikut SMP di Jogja, di Kaliurang dulu Pak Joko ya. Dan ternyata bikin ketagihan. Nah, Pak Joko ini berasal dari Kolaka atau Sulawesi Tenggara. Oh ya, ngobrol-ngobrol tentang kedahsyatan dari SMP. Di belakang saya ini ada Mas Alan. Ya, di belakang saya ini ada Mas Alan. Mas Alan ini tadi sempat kaget ya, gara-gara efek dari keseringan saya ikut SMP. Jadi dari kemarin kita punya tamu istimewa, yaitu tamunya Pak Alan, tamu dari Timor Leste dan dari Sri Lanka. Yang Timor Leste itu kepengen repeat order produk pupuk NASA. Kemudian yang dari Sri Lanka itu memang seorang investor. Beliau kepengen menjadi agen tunggal juga untuk pupuk NASA di Sri Lanka. Bahkan kalau memungkinkan akan membuka NASA cabang Sri Lanka. Dan saya dengan Pak Mas Alan itu ketemu tadi malam. Kita ngobrol-ngobrol nggak lama sih, hanya ngobrol sebentar, kemudian kita cari makan, terus kita city tour keliling Jogja. Nah, tadi pagi ketiga tamu kita itu ke kantor NASA dan ketemu dengan Pak Hana dan dipresentasikan oleh Bapak Insinyur Hana Kusuma atau Pak Direktur kita. Nah, di waktu yang sama saya sedang ke Pandansimo. Rupanya satu orang dari Sri Lanka dan satu orang dari Timor Leste, namanya Mr. Dennis dan Mr. Raffi. Mereka itu bertanya-tanya. Dan pertanyaannya itu membuat Mas Alan kaget. Pertanyaannya seperti ini. Pak, yang tadi malam yang orangnya gondrong, rambutnya panjang, apakah itu pemilik NASA? Itu saya sampai shock itu. Mas Alan kaget ya tadi, Mas? Kaget. Saya dikasih tahu duluan. Saya kaget duluan. Mas Alan kaget duluan ya? Saya duluan yang dapat pertanyaan. Kok gayanya seperti itu, kok semua orang hormat gitu kan? Orang-orang di kantor NASA juga pada hormat. Saya dihargai sekali. Mereka berdua itu sampai mengajukan pertanyaan. Tadi malam yang rambutnya panjang itu apakah ownernya NASA? Cie distributor coy, dikira ownernya. Kayak kirim munggah balik. Saya juga terus terang ya kaget juga nih. Wah, potongan kayak gini owner ya bisa, boleh juga sih ya. Sebenarnya owner itu malah nyeleneh biasanya. Ya, memang betul. Jadi memang ada banyak kejadian ya, yang namanya owner sebuah usaha itu orangnya aneh, nyeleneh, unik, kemudian agak soak. Ownernya kayak gini. Ya terus terang saja begitu saya dikasih tahu oleh Pak Carlos Suarez itu, saya pun juga pegang tali ini, saya ikat kepala saya biar tidak membesar itu ya, biar tidak sombong. Jadi gunanya sangat luar biasa karena ya semakin sering saya ikut SMP, karena saya ikut SMP lebih dari berapa kali ya, diadakan dari 2006 itu. Kalau setahun 3 kali. Pokoknya vakumnya waktu COVID aja itu. Iya.
Jadi saya udah ikut banyak sekali ya, sudah terlibat jadi panitia ya, terus-terusan mengikuti semua materinya juga berkali-kali dia. Bahkan ketika saya jadi panitia pun itu saya memposisikan diri saya sebagai seorang peserta, dan pasti selalu saja mendapatkan hal baru. Lucu ya, seminarnya sama, pematerinya sama, materinya sama, tapi tetap saja saya tetap aja dapat hal baru, dan itu hal baru itu spektakuler karena ternyata orang-orang yang hadir dengan latar belakang yang berbeda-beda, dari tingkat kengeyelan yang berbeda-beda, kadar kegoblokannya beda-beda, itu memperkaya pengetahuan kita tentang ilmu network marketing, karena ilmu network marketing itu bersinggungan sama orang, ya kan, sama individu-individu yang berbeda latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonominya, kulturnya juga sangat berbeda. Gimana? Nah ini sekarang saya di belakang saya ini ada 4 orang ya, 4 orang yang ikut SMB berkali-kali, bahkan jadi MC. Kalau panitia sudah di atasnya panitia, kalau MC itu sudah sepertiga pembicara. Ini ada Mas Alan, kemudian ada Mbak Bella Rostini. Beliau ini dulunya juga peserta umum ya kan, terus menjadi pendamping, kemudian menjadi panitia. Dan ini ada yang barusan lulus SMP, ada Ibu Marfo Atin. Beliau ini dari Jepara, datang hari Kamis, sampai sekarang nggak pulang-pulang karena memang nggak mau pulang, maunya pindah rumah. Bukan pindah rumah, nambah rumah. Dan didampingi suami tercinta tuh. Ini sang suami ini luar biasa nih, kemarin pingsannya paling lama. Oke, silakan teman-teman berurut dari Mas Alan untuk testimoni SMP. Testimoni peserta SMP, kemudian menjadi pendamping dan menjadi panitia. Oh iya. Nanti dari Mas Alan ke Mbak Bella Rostini, kemudian Ibu Marfatin, kemudian Pak Subhan ya. Peserta pendamping. Monggo. Baru panitia. Ya. Oke. Baik, semangat pagi teman-teman. Terima kasih diberi kesempatan oleh Pak Sindu ya. Padahal aku main kopi. Jadi saya tuh ikut SMP tahun 2015. Itu saya gabung Februari, April itu langsung ikut SMP. Saya tuh beli tiket itu dulu SMP masih 800.000. Besar buat saya saat itu karena itu gaji saya 1 bulan ya 800.000 itu. Gaji 1 bulan. Gaji 1 bulan itu habis untuk SMP. Saya ikut karena memang disuruh Pak Sindu awalnya. Saya tidak tahu SMP itu apa, bagaimana sistemnya, bagaimana bentuk seminarnya, tapi saya datang saja, kata Pak Sindu kan seminarnya luar biasa. Oke, saya ikut. Begitu saya ikut ya memang sangat luar biasa. Saya di SMB itu benar-benar menjadi orang yang baru ya. Saya merasa jadi orang yang baru, rupanya banyak hal yang saya abaikan dan saya lupakan, dan itu penting untuk kehidupan saya ke depannya begitu. Di SMP itu saya diingatkan seperti impian-impian yang dilupakan ya. Impian kita kan, kita sebenarnya kita punya impian yang kita tahan, kita sembunyikan karena tekanan dari lingkungan ataupun dari masa lalu gitu. Kebanyakan dari lingkungan. Misalnya saya dulu ingin jadi orang kaya begitu, tapi karena lingkungan saya adalah orang-orang bermental miskin, jadi ya wah, muka kayak kamu cocok jadi orang kaya nggak mungkin kamu jadi orang sukses. Akhirnya karena tekanan lingkungan seperti itu, akhirnya impian itu saya simpan, saya pendam. Rupanya impian itu tidak pernah hilang ya, dia hanya mengendap saja, hanya sembunyi saja. Itu nanti suatu saat akan keluar dalam bentuk penyesalan, dan itu seperti tertonjok saat SMP. Itu yang membuat saya shock dan ya membuat saya benar-benar sampai mengeluarkan air mata di situ, karena memang ada hal yang
berarti tapi saya lupakan. Nah kemudian setelah itu saya merasa jadi orang baru, saya mulai fight di NASA, akhirnya menemukan jaringan yang sangat luar biasa seperti Pak Kaisar, ada almarhum Pak Kairil, ada Ismail, ada Mas Joko Purnomo. Yang pertama kali datang ke kantor NASA itu Bang Kaisar dan Mas Joko Purnomo. Nah, kemudian mereka ikut SMB juga, saya mendampingi mereka. Yang pasti Anda tidak akan bisa merasakan sepenuhnya jadi upline jika Anda belum pernah mendampingi jaringan Anda ke SMB. Ya. Jangan ngaku-ngaku upline kalau pernah mendampingi jaringan Anda ke SMB. Ingat kata-kata saya. Itu karena itu penting sekali, karena sebagai upline Anda harus bisa mendampingi jaringan Anda ke pelatihan NASA ya, terutama di SMB. Dan kemarin saya sudah kedua kalinya mendampingi. Kemarin juga ada jaringan saya. Oh dulu juga pernah. Dulu tuh ada tahun 2017 itu saya dapat peserta baru daftar langsung daftar SMB. Ada satu itu. Dan itu juga salah satu mantan manajer perkebunan kelapa sawit ya, karena dia ikut karena penasaran sebenarnya seperti apa SMB itu. Dan kemudian saya juga mendampingi kemarin Mas Yono. Karena kalau Anda bisa mendampingi jaringan Anda ke SMB itu rasanya luar biasa. Ya, bagaimana saat donen Anda itu memeluk Anda sambil mengeluarkan air mata dan dia dengan sepenuh hati berkata kepada Anda bahwa dia harus sukses sedangkan fight, itu benar-benar sesuatu lah yang hanya bisa dirasakan oleh para upline yang mendampingi jaringannya ke SMB. Jadi kalau Anda ingin benar-benar ingin merasakan itu ya promosikan SMB di jaringan Anda, dan Anda harus ikut. Dan kemudian Anda ikut SMB, yang belum SMB ikut SMB, kemudian usahakan Anda jaringan Anda ikut SMB dan Anda jadi pendamping. Dan karena SMB itu juga lah saya itu menjadi saat itu satu-satunya yang berperingkat manajer menjadi MC di SMB tahun 2017. Manajer dari Manajer jadi MC SMB. Karena saya dikira Crown tahun 2017 itu SMB-nya Mbak Bella itu, yang di belakang saya itu. Itu saya pertama kali debut saya. Ngira masalah peringkatnya apa? Ya udah, demen ke atas. Saya masih manajer. Saya masih manajer itu. Saya masih manajer di situ karena saya dulu masih kan harus menjadi pembeda ya. Saya di acaranya Pak Sindu itu kita harus jadi pembeda. Saya dulu itu masih dibanding teman-teman, saya itu masih merasa kalah di omset penjualan, kalah di jaringan karena jaringan saya belum banyak waktu itu. Saya merasa kalah di situ, dan supaya saya itu tidak merasa kalah-kalah banget gitu, akhirnya saya memilih satu jalan, yaitu saya harus menang berani. Saya menang berani, jadi saya berani jadi MC. Dimulai dari NDO-nya Pak Ali yang jumlahnya 300 orang lebih itu. Anda kira saya tuh pinter ngomong? Enggak, saya tuh asal berani aja itu. Latihan itu mungkin hanya sekitar 2 minggu. Sebenarnya saya waktu itu MC-nya berdua, cuma yang satu mundur. Akhirnya saya sendiri di panggung. Ya, karena saya jadi MC karena dijebloskan awalnya itu. Tapi karena saya kan orangnya berharga diri tinggi ya. Karena ya malu lah, sudah ngomong siap, masa tiba-tiba mundur tengah jalan itu kan malu. Jadi saya tetap maju, walaupun deg-degan, walaupun lutut gemetaran, walaupun di bibir memucat, panik, omongnya belepotan, tapi tetap jalan. Dan itu akhirnya membuat branding saya menjadi luar biasa. Dari situlah, dari foto-foto saat seminar itulah, saat saya jadi MC itulah yang banyak saya itu banyak jadi sponsoring up gitu. Banyak orang-orang yang sekelas investor, sekelas manajer, pemborong itu kalau lihat Facebook saya, mereka bawaannya pengen datang ke Qatar dan ketemu. Mereka sudah melihat, mereka sudah tahu bahwa NASA itu produknya luar biasa, mereka sudah tahu, dan mereka sudah menghubungi banyak distributor NASA. Cuman mereka belum yakin dengan distributor yang lainnya. Yakinnya adalah dengan saya gitu. Beberapa dosen saya yang sudah manajer ke atas itu, yang dia manajer di perusahaan perkebunan, itu mereka sudah ditawari orang NASA sudah berkali-kali, ratusan kali. Tapi begitu dia lihat Facebook saya, dia milih saya untuk sebagai
pendampingnya, dalam arti mereka maunya masuknya ke bawah jaringan saya, hanya melihat foto-foto saya saat di seminar itu, di MC itu. Jadi di seminar itu udah benar-benar merubah saya menjadi framingnya jadi luar biasa, brandingnya jadi luar biasa di situ. Jadi buat teman-teman ya, ikuti SMB, jadilah pendamping dan harus bisa jadi MC-nya sekalian gitu, bisa sampai pengisi itu lebih tepat ya. Terutama anda-anda yang merasa tidak percaya diri, ya latih aja di home sharing itu, latihan bicara. Nanti sampai anda terbiasa, akhirnya anda bisa menjadi minimal seperti saya minimal. Kalau ada maksimal bisa seperti Pak Sindu, bisa seperti Pak Adi, bisa seperti Pak Agung. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak, dan berikutnya Mbak Tini, silakan. Masuk ke briefing. testimoninya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih saya udah diberi kesempatan untuk mengikuti Pak Sindu di rumah ini ya. Ya, untuk testimoni saya sebagai peserta SMB ya, sangat luar biasa sekali. Karena apa? Ya itu tadi, dari seperti Mas Alan ya, saya itu daftar tahun 2016 Oktober. Saya tahun 2017 itu udah langsung terjun mengikuti semua pendidikan di NASA, seminar-seminar saya ikuti semua. Nah, waktu itu memang Mas Alan saya kira ya sudah demen ke atas lah ya. Kayak gitu, ternyata ceritanya kan masih manajer ya. Nah, itu perlu ditiru juga gitu. Nah, sekarang saya mengikuti jejaknya juga. Yang dulu saya manajer, disuruh buat NDO, seminar NDO di Jepara, saya oke, siap saja, tetap buat. Dan alhamdulillahnya itu pesertanya ya luar biasa gitu. Nah, untuk peserta SMB ini benar-benar harus diikuti juga, karena ini seminar yang luar biasa, bisa mencetak pribadi kita yang lebih baik lagi dan menjadi insan luar biasa. Itu betul sekali. Yang dulunya saya nggak bisa ngomong di depan teman-teman kayak seperti ini, dulunya saya juga nggak bisa seperti ini. Dulu Mbak Bila itu groginya itu karena suaranya cempreng. Iya. Nggak pede di suara saya itu karena cempreng kecil ngelengking gitu. Nadanya tinggi. Nadanya tinggi. Ya, di situ. Saya nggak pede di situ dulunya. Tapi ya alhamdulillahnya dengan SMB saya bisa ikut seminar lainnya dan menjadi MC, bukan peserta lagi. Mantap. Menjadi MC gitu ya. Bagi teman-teman ya yang belum ikut SMB seperti Bapak Sindu tadi, harus minimal di home sharing, rutin di home sharing untuk Juni bulan besok itu udah ada, itu tanpa syarat. Nah, itu harus kita jadi peserta, yang sudah jadi peserta kemarin harus jadi pendamping, dan setelah jadi pendamping harus usung tor setiap ada seminar. Itu baru luar biasa. Itu ya testimoni untuk peserta SMB. Dan setelah jadi usung tor itu harus bisa jadi panitianya. Panitianya luar biasa karena apa? Mengajarkan kita untuk good team player. Nah, di situ. Karena good team player itu perlu juga untuk kita semua di NASA ya. Tuh, mungkin dari testimoni saya segitu aja, karena masih ada peserta lagi untuk testimoni ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya, semangat, tetap semangat. Saya tunggu di bulan Juni selanjutnya SMB-nya. Oke, makasih, semangat pagi. Untuk berikutnya Mbak Marfuatin, SMB kemarin peserta luar biasa. Sambil gendong anak loh. Padahal nggak boleh SMB bawa anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah diberi kesempatan berbicara di sini. SMB itu menurut saya luar biasa. Aku ikut SMP itu nggak tahu nanti seperti apa di SMP, tapi saya nekat aja sampai jual gelang dan kalung anak saya. Tapi alhamdulillah yang saya dapat itu lebih dari itu.
dari tempatnya, dari seminarnya, dan yang pasti itu ilmunya itu yang luar biasa, yang merubah saya yang dulunya tidak bisa ngomong, nggak berani ngomong, ini bisa ngomong. Ngomong pertama kali. Pertama kali ngomong Aku depan bisa kamera. ngomong. Ya ini gara-gara SMP, alhamdulillah yang belum ikut harus ikut. SMP itu luar biasa. Ini juga ini ikut SMP. Padahal SMP itu nggak boleh bawa anak, tapi karena suami saya ikut, anak saya nggak ada yang jaga, saya bawa. Dan ternyata di SMB ada 40 anak. Ada yang ngomong juga, dan alhamdulillah anak saya nggak begitu rewel juga. Dan itu yang dari saya, yang belum ikut pokoknya harus ikut. SMP itu luar biasa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya persilakan untuk suami saya untuk testimoni. Iya. Bisa ngomong, seneng banget. Kalau postingan ora iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Yes. Terima kasih. Di sini saya dikasih kesempatan oleh Pak Sindu, dan Pak Sindu adalah tuan rumah, saya tamu, saya dari Jepara. Terus tanggung itu saja. Untuk testimoni SMP kemarin memang sangat luar biasa. Tapi sekarang saya masih serak, belum bisa bicara. Saya tidak menduga sudah ya berdoa sekuat tenaga lah. Tapi itu muncul saja. Padahal mata saya sudah saya pejamkan, muncul saja, tidak tahu ada apa. Pokoknya yang ikut mengalir saja. Dan saya ucapkan terima kasih, dikasih kesempatan ikut SMP juga. Dan saya ketagihan. Kalau boleh peserta itu berkali-kali ikut lagi, tapi ternyata kalau ikut lagi harus jadi pendamping. Makanya ini saya berusaha. Saya akan menjadi pendamping untuk bulan depan itu, Bulan Juni. bulan Juni. Ya. Rencananya mau bawa berapa orang, Pak? Mau dampingi berapa orang? Ya. 10 orang. Yes. Jadi saya akan berusaha karena saya ingin ikut SMP lagi. Gitu. Dan untuk pengalaman SMP memang mati Pak, oh ini hidup lagi ya. Ya, saya ketagihan. Maka teman-teman yang belum ikut SMP berusaha, dan pasti kamu juga ketagihan. Kalau tidak percaya, coba saja sendiri nanti. Bahkan saya di sini itu ini belum pulang, masih paling besok kalau insya Allah gitu kan. Padahal pertama aku kesini itu tidak betah, mau pulang aku. Di rumah Pak Sindu itu mau pulang. Bahkan kemarin itu waktu pertama itu, aku mau balik ke kantor, jadi di kantor. Tapi setelah itu belum sampai rumah itu, udah balik lagi ke sini ke rumah Pak Sindu. Jadi aku sampai rumah itu malah menyesal. Saya ditawarin suruh di sini, masa orang belajar kok cuma 1 hari gitu Pak Sindu kan. Ya paling enggak 1 minggu gitu. Tapi saya pulang, tapi sampai rumah itu menyesal, mau balik lagi. Untung saja saya berterima kasih Pak bersama Pak Sindu, masih mengizinkan dan menerima aku lagi. Kalau itu misalnya Pak Sindu sudah tidak menerima, kamu balik pulang. Bagaimana rasanya di sini pokoknya. Pasti di sini yang sakit itu ya, di sini bukan di mana-mana lagi itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Sindu. Saya memang dulunya itu belum ada isi apa-apa, dan dulunya itu saya pulang dari sini itu serasa di otakku itu kurang, ada yang kurang. Jadi plong agak ringan itu loh kan. Malah ini saya diistimewakan. Baru ikut seminar 1 kali, saya bisa ikut SMP. Jadi saya merasa istimewa sekali. Bisa plong sekali. Dan bisa Bapak ketemu sosok-sosok ya, pemateri ya, seperti Pak Ardi, Nah, Pak ya, Wahyu ya. Juliasa sampai Pak Hana itu rasanya gimana, Pak? Rasanya memang
nggak bisa berkata-kata lah hebatnya itu. Dan Dengan memang merasa dimanusiakan. iya merasa dimanusiakan dan merasa dihargai. Terus apa? Selama ini tidak ada orang yang bisa melajari kayak gitu. Bimbingannya itu bukan hanya bimbingan amburadul, tapi dibimbing dari mulai agama, dari mulai hukum. Kalau memang itu sudah diikuti, ya itu betul semua dan itu bisa dilaksanakan di masyarakat. Karena ikut SMP itu membangun karakter, bukan hanya karakter di kantor situ. Aslinya begitu. Kalau saya rasa yang saya tangkap itu orang disuruh berbuat baik, tidak boleh iri, tidak boleh dengki, dendam, itu tidak boleh. Dan hasilnya memang ada hasilnya itu. Ya pokoknya top lah. Dan saya sekarang sudah tidak ada orang ngomong begini-begini, saya tidak butuh sudah. Hanya mikirin diri sendiri, ngatur diri sendiri, dan kalau bisa untuk semua orang yang belum ikutlah. Tidak rugi. Saya tidak rugi. Karena belajar sekarang itu mahal. Di sini tidak bayar. Kita ditempatkan di hotel bintang 4. Bahkan saya belum pernah masuk hotel bintang 4. Mendinginkan air saja tidak bisa. Saya mandi air panas. Untung ada teman satu itu saya tanya, gimana mas ini? Saya tidak betah kalau air panas, nanti rambut saya hilang. Karena ini aja udah betah kayak gini kan. Jadi saya pagi-pagi terus pakai air dingin, segar lagi kan. Jadi tidak rugi lah. Ini tidak sponsor ini, pasti. Dan itu iya, yakin itu. Bukan karena saya membaik-baik enggak, tapi nyatanya memang itu. Bayarnya 1,5 juta. Nginepnya di hotel bintang 4 dua malam 3 hari. Kemudian ketemu orang-orang yang Orang hebat, spektakuler, pertemanan yang luar luar biasa. biasa. Itu kalau booking sendiri 1 juta semalam loh itu. Iya, 1 juta semalam. Belum termasuk makan Juta siang 40. 1 juta 40. Dan kita ketemu orang-orang apa itu namanya, itu loh, motivator. Ya. Misalnya kamu mendatangkan motivator satu aja, berapa juta bayarnya? Kuat kamu? Nah, kuat. Nggak bakalan kuat kalau tidak di SMP gitu kan. Jadi itu keuntungannya. Motivator itu mahal semua. Tidak hanya mahal sekali. Karena dia orang-orang hebat, orang-orang terpilih, dan dia pasti kuliahnya tinggi semua. Tapi bukan yang cuma tinggi saja semua. Setelah bergabung itu semua orang sama. Contohnya ini Masalah jadi hebat juga. Jadi apa? Kemarin presenter ya, apa kata itu? MC. Kalau di SMP itu MC. Pertama kali saya salut sekali. Wah, ini bagus sekali pertama kali kan. MC-nya pun super beda ya. Iya. Dengan anak Hadi Coro. Ya, jadi saya kagum. Aku kalau masih muda, aku harus bisa. Tapi sayang. Tapi tidak apa-apa lah, tidak ada ruginya. Saya sudah tua masalahnya kan. Tapi ya itu enaknya di NASA itu. Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas umur. Tua pun masih bisa masuk. Istimewa bukan kan? Nah, istimewa itu di situ. Ya saya kira ini saya baru latihan, saya cukupkan Ngomong pertama kali bicara udah begini. Kalau tidak karena ikut SMP tidak mungkin berani dan pasti gemetaran itu. Tapi akan saya berusaha itu. Karena saya ingin punya cita-cita, ingin membawa. Apa Pak? 2 tahun ke depan apa? 2 tahun ke depan, ya cita-cita saya bukan hanya mobil, ya harus beli rumah. Cita-cita saya kan. Dan saya ingin membawa Jepara dan memimpin NASA di Jepara. Yes. Karena yang dulu ada tapi dia pindah ke
ke Pati. Mbak Bella itu dulu yang membawa Jepara, dia pindah ke Pati, dan saya akan jadi orang yang akan memegang pengganti NASA yang di Jepara. Itu mau saya itu. Ya. Iya udah begitu saja. Terima kasih atas waktunya dan dikasih kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk Pak Sindu. Ya, saya tidak bisa balas apa-apa. Hanya Allah lah nanti yang balas. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Pak Sindu lagi. Ya, siap. Ya, seru ya teman-teman, dari testimoni dari Mas Alan. Beliau menceritakan pertama kali join NASA. Jadi Mas Alan itu join NASA itu karena didaftarkan oleh ibunya. Didaftarkan oleh ibunya, tapi ibu juga apa ya belum fokus, tapi beliau punya keyakinan begini, doanya ibunya Mas Alan kan luar biasa. Yang penting aku sudah mendaftarkan anakku, entah nanti mau dikerjakan atau tidak terserah anakku. Ternyata niatan dari sang ibu itu diijabah, sehingga suatu ketika sponsornya ibunya Mas Alan, yaitu omnya sendiri, itu berinisiatif untuk menghubungkan saya dengan Mas Alan. Akhirnya ketemu di tempat yang tadi kita makan siang itu. Jadi pertemuan pertama saya dengan Mas Alan di tempat makan siang tadi, Pak, ketika mancing. Di pertemuan pertama saya dengan Mas Alan itu, Mas Alan dititipi oleh sang paman, tolong hubungi Pak Sindu, nomor HP-nya sekian, terus mintalah buku manual produk pertanian, leaflet sawit, dan VCD sawit. Dan setelah pamannya menghubungi Mas Alan seperti itu, memberikan pesan seperti itu, pamannya Mas Alan telepon saya. Halo Pak, ya, aku sudah menghubungi keponakanku, tolong digarap, tolong dihajar, karena keponakan saya itu teachable tapi agak keminter, karena saya pamannya sendiri nggak akan bisa ngomong dengan keponakan. Maka please tolong Pak Sindu hajar dengan gayamu. Oke, seperti dirimu dulu ketika menghajar saya. Oke. Mas Alan menghubungi saya. Halo, dengan Pak Sindu? Iya, saya sendiri. Saya Alan, Pak. Saya diutus paman saya, Pak Edi Warsito. Oh ya, saya tahu Pak Edi Warsito dari Semarang, nggih? Ya. Terus apa, Mas? Maunya apa? Saya disuruh untuk menemui Pak Sindu untuk ambil buku manual produk pertanian, kemudian leaflet teknis budidaya sawit, dan VCD sawit. Apakah hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Sindu? Saya jawab, jangan sekarang Mas, saya sedang sibuk. Sibuk apa Pak? Saya jawab, saya sibuk mancing. Terus siangnya Mas Alan telepon lagi, barangkali mancingnya udah selesai. Lalu Pak Sindu, apakah siang ini setelah saya break istirahat kerja, apakah bisa ketemu Pak Sindu? Oh enggak Mas, belum bisa. Sibuk? Iya Pak ya. Iya, saya sibuk sekali. Sibuk apa Pak? Saya sibuk mancing. Mas Alan apa enggak kepikiran nih? Pagi ditelepon mancing, siang ditelepon sedang sibuk mancing, sorenya pulang kerja Mas Alan telepon saya lagi. Apakah sore ini bisa ketemu dengan Pak Sindu? Belum Mas, saya masih sibuk mancing. Besok paginya diulangi lagi, saya jawab lagi, masih sibuk mancing. Siangnya telepon lagi, saya jawab sibuk mancing. Sorenya telepon lagi, sibuk mancing. Selama seminggu jawaban saya sama. Nah, genap 1 minggu, Mas Alan telepon. Mas Alan ya? Ya Pak, temui sekarang. Pak Sindu sedang nganggur sekarang, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Ya, sekarang saya sedang mancing Mas, silahkan temui saya. Keren Pak, keren? Keren sekali. Jadi sibuk mancing, temui sekarang karena saya sedang mancing. Kira-kira Mas, dari gaya telepon itu Mas Alan soak nggak itu? Iki wong ngopo? Iki makhluk jadi-jadian saka ngendi? Tiap hari kok mancing. Oke Pak, saya temui Pak Sindu di mana?
di Westlake Mas, saya sedang mancing di sana. Benar Mas Alan datang sore-sore pulang kerja, beliau ke Westlake. Begitu masuk parkiran terheran-heran, kok mobilnya istimewa semua, mobilnya mewah-mewah. Yang parkiran motor itu parkiran motor karyawan. Lah konsumennya kayak apa ini? Begitu masuk disapa oleh petugas. Halo, apa yang Mas, Pak? Apakah sudah punya rombongan? Oh iya, saya sudah janjian. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Sindu. Oh iya, Pak Sindu sebelah sana. Kaget lagi dia. Pak Sindu ini orangnya kayak apa sih? Sepenting apa beliau nih sampai tempat seperti seistimewa itu pun orangnya kenal. Padahal ya karena saya setiap hari mancing di sana kan otomatis kenal toh. Masalah kan juga kaget. Ini mancing di sini bayarnya berapa ini? Ikannya gede-gede lagi. Nah, begitu ketemu saya langsung saya sapa, Mas Alan sini. Begitu dekat, oke kita ngobrolnya nanti ya. Ini ada joran, ini umpannya. Silahkan tangkap 2 ekor ikan, baru kemudian kita ngobrol. Mancinglah Mas Alan. Karena ikannya gede-gede, putus. Pak, putus. Ganti lagi. Begitu mancing lagi, dapat ikan, putus lagi. Ini ganti kailnya, mancing lagi. Nanti genep 2 ekor ikan, kita baru ngobrol. Akhirnya Mas Alan entah ngakalinya gimana itu, dapat 2 ekor ikan dan kecil-kecil. Padahal di sana ikannya monster. Yang penting dapat 2. Nah, saya dapat 2 Pak. Oke. Kita makan dulu habis itu ngobrol. Ini Pak, saya diutus paman saya itu nanti dulu Mas Alan, nanti dulu. Makan dulu. Ya saya, oh iya saya tahu. Saya tahu persis itu maksud pamanmu, aku tahu persis. Saya itu sudah lebih tahu pamanmu daripada dirimu sendiri. Oke, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan Mas Alan. Mas Alan kerja? Iya. Berapa kali? Berapa tempat kerja? Lebih dari 3 tempat kerja. Wah, hebat sekali kamu. Terus kerjanya 1 bulan? Iya Pak. Kerja berangkat pagi, pulang petang ya. Pagi, pulang petang. Pagi, pulang petang. Berangkat pagi, pulang petang. Seminggu dilakukan 6 kali atau 6 hari. Setelah dilakukan pengulangan selama 4 kali, artinya 1 bulan, Mas Alan dapat duit ya, dapat gaji ya. Iya. Gini Mas, lebih enak mana, kerja apa mancing? Pertanyaan saya makjrep, lebih enak mana, kerja apa mancing? Mas Alan bilang, ya enak mancing Pak. Lah kenapa Anda kerja? Toh enak mancing. Loh kalau kerja kan, kalau mancing kan nggak dapat duit. Siapa bilang? Nyatanya uangku lebih banyak daripada uangmu. Ya kan? Nyatanya uangku lebih banyak daripada uangmu. Nyatanya saya bisa mancing di sini, peralatan pancing saya banyak bagus-bagus. Yang mungkin alat pancing saya itu ketika Mas Alan masuk ke toko pancing paling hanya nonton. Pegang aja kemudian ditaruh lagi. Takut kalau mau main-mainkan, takut disuruh beli. Karena harga pancingnya 3 kali gajimu. Jelek lagi kan? Nah, terus sekarang kerja di mana? Saya di Columbus Pak. Oh di Columbus. Itu kan pemasaran ya? Iya, gini Mas. Targetmu berapa? Target saya 1 bulan itu 600 juta. Katanya 600 juta. Nah saya bilang begini, Anda marketing, saya pun marketing. Tapi ketika Anda tembus target 600 juta, hakmu berapa? Ya kalau tembus target ya paling ucapan terima kasih, selamat Anda tembus target. Tapi kalau nggak tembus target, ya dimaki-maki. Oh, 600 juta hanya dimaki-maki. Gini Mas, kalau Mas di bisnis saya, di penjualan model saya, setiap kali Anda melakukan penjualan, kalaupun bisa 600 juta, maka yang menjadi milikmu adalah 300 juta. Kok bisa Pak? Makanya jadi orang jangan goblok lah. Oh, itu pertemuan pertama saya itu. Goblok banget tuh.
kerja keras 600 juta hanya dapat 800.000. Itu kan konyol. Itu hanya orang goblok yang mau. Orang terberantak ini kayak saya mau pulang. Itu beneran goblok gitu. Artinya, Ketagihan. tetapi yang orang yang seperti itu kan jumlahnya banyak, makanya nggak usah tersinggung. Ya itu banyak kok. Karena begini, yang namanya gaji, ya namanya gaji itu sebetulnya gini, alokasi gaji jumlahnya hanya 20% dari total omset. Dari total omset hanya dapat 20%, itu pun maksimal. Kalaupun diberikan, ya diberikan dalam kurun waktu yang lama sekali. Misalkan di akhir tahun gitu ya, hanya dapat bonus THR kek atau apa kek. Nah sementara kalau kita di usaha kita sendiri, Mas akan mendapatkan 50% dari nilai penjualanmu. Katakanlah kalau 600 juta itu kalau pakai kristal laba ecerannya kan separuh. Berarti dapatnya berapa itu? 300 juta. Nah sebetulnya Anda bisa mendapatkan itu. Sayangnya laba eceran yang sangat besar itu dibagi-bagi oleh perusahaannya, kemudian manajernya, personalnya, macam-macam itu dibagi-bagi. Sisanya untuk dirimu. Berapa itu? UMR, sudah upah minimum regional. Apa enggak dengar? Nah, maka boleh Mas, Anda kerja seperti itu boleh, silahkan. Tapi tolong hanya 4 bulan. Betul Mas Alan ya? Hanya 4 bulan. Kerja sistem gaji seperti itu, Anda boleh daftar ke sana, jadi karyawan di sana, tapi cukup 4 bulan. Lebih dari 4 bulan namanya goblok. Kalau sampai dilakukan lebih setahun itu super goblok. Dilakukan bertahun-tahun itu memang raiso didandani. Otaknya sudah error. Nah, maka masalah langsung saya ikut Pak Sindu. Nah, tujuan pamanmu untuk ketemu saya memang saya harus begini, Mas. Jadi Anda dijerumuskan oleh pamanmu untuk ketemu saya dengan apa namanya? Dengan kamuflase pamanmu menyuruhmu untuk menemui saya mengambil leaflet sawit, kemudian VCD sawit dan manual produk pertanian. Ini semuanya ada di sini. Tapi kalau Anda kepingin merubah nasib, besok sore temui saya di rumah saya. Tuh sorenya Mas Alan datang. Dari pertemuan kemarin apa yang Mas tangkap? Ya Pak, saya memang harus berubah. Udah tinggi besar kon 800.000 kan nggak pantas. Tinggi besar, tingginya 186 cm. Gajinya 800.000. Jiji. Maka tolong dihitung benar. Setiap sentimeter tinggi badan kita itu nilainya 10 juta. Jadi kalau Anda tingginya 180 cm, maka penghasilanmu minimalnya 180 juta. Gitu Mas ya? Ya. Jadi Anda punya potensinya berapa tinggi badanmu, ya setiap sentimeter harus digaji, harus mendapatkan penghasilan minimalnya 10 juta. Kalau seperti itu terjadi, maka Mas Alan gampang sekali beli rumah, kemudian dan nikah belum goblok banget. Udah gede nggak nikah. Padahal nikah itu enak. Kenapa nunda nikah? Nggak punya duit kan? Ya salah tempat kerja sih. Anda bekerja di tempat yang goblok. Terus setiap hari seperti itu akhirnya Mas Alan memutuskan, Pak besok sore saya resign. Besok sore saya resign, saya keluar dari sana dan saya akan belajar NASA beneran. Dan Mas Alan saya masukkan ke home sharing, setiap home sharing beliau datang dan memang berlatih beneran. Mulai tampil, mulai latihan ngomong, kemudian ada acara NDO, saya langsung ngomong ke panitia, pokoknya saya punya jagoan pengganti saya untuk jadi MC. Pengganti saya. Siapa Pak? Pak Mas Alan. Mas Alan berikatnya apa? Sebut saja Diamond. Mas Alan udah Diamond. Di otak saya beliau tuh Diamond.
secara peningkat tanya sendiri. Tapi di mata saya beliau itu sudah diamond. Tinggi besar diamond kan pantas. Masa tinggi besar silver kan nggak pantas. Dan masalah tahu-tahu, masalah besok jenengan tak kasih dasi, tak kalungi seret. Nah ini cocok kalau anda nanti MC. Dan masalah mulai latihan jadi MC. MC pertama peringkatnya manajer jadi MC di seminar NDO, pematerinya Pak Asanto Ali di depan lebih dari 500 orang. Ya saya lihat aja. Ternyata masalah cerita. Kalau di depan orang lain saya nggak grogi, tapi kalau di depan saya ada Pak Sindu saya groginya setengah mati. Groginya setengah mati. Rupanya dari pengalaman beliau saya paksa jadi MC itu betul-betul nancep ke benak beliau. Mumpung saya ada di depan panggung, semua orang menatap saya doakan orang-orang yang di dalam gedung ini diamond semua. Nah, kan termasuk saya. Dan beneran ternyata masalah dalam waktu sangat cepat itu diamond. Bahkan ya cepat sekali lah, bahkan melompat crown dari emerald ke crown diamond, cepat sekali. Dan ternyata dari penampilan masalah di acara di panggung NDO itu betul-betul jadi personal branding yang bernilai tinggi. Kemudian masalah nambah jam terbang, saya libatkan, saya paksa untuk jadi MC-nya Pak Wahyu Juliarso. Dan di sana masalah mulai luwes gerakannya, suaranya mulai menggema, kemudian daya tahannya atau staminanya itu bagus sekali. Karena ternyata dulu beliau juga seorang vokalis ya. Dan di sana kepedeannya muncul. Kalau diamond aku nggak mau ini, nggak pantas aku pantasnya itu crown. Aku harus crown karena kenapa? Orang lain yang tidak berani tampil di depan banyak orang saja itu bisa diamond. Dan ternyata semua crown diamond itu jago bicara. Lah saya kan sudah jago, masa sudah jago ngomong, sudah menjadi ujung tombaknya sebuah seminar. Masa peringkat saya hanya diamond biasa. Saya harus jadi diamond yang istimewa. Saya harus menjadi crown diamond yang betul-betul lain daripada yang lain. Dan pada waktu itu masalah membuat keputusan. Saya tidak akan memasarkan NASA ke Indonesia, tapi saya akan jadi eksportir. Wah, kena. Mantap. Dan itu diamini oleh semua peserta itu. Ternyata yang masalah saya akan jadi eksportir pertama. Saya lah orang pertama yang akan membuka keran distribusi produk NASA ke luar negeri. Saya orang pertama. Dan itu diamini, dan itu mungkin enggak, yang ngamini bukan hanya orang yang ada di situ, tapi mungkin seluruh alam raya ini mengaminkan semua. Dan suatu ketika apa yang diikrarkan, apa yang diproklamasikan oleh masalah itu terjadi. Dan hari ini mereka datang lagi untuk untuk impor lagi, bahkan membawa rekanan. Dan rencananya besok mereka akan membuat surat perjanjian kontrak kerjasama. Jadi masalah sudah ekspor ya ke satu negara. Insya Allah ini dalam waktu dekat, dalam waktu 1 bulan ini masalah mempunyai 2 keran ekspor ke Timor Leste dan Sri Lanka. Dahsyat bukan? Mantap. Berkat SMB mempermudah yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu sangat mudah. Tapi kalau tanpa SMB yang seharusnya sederhana menjadi sulitnya luar biasa. Gara-gara kesibukan kita menggunakan otak kiri kita untuk berpikir. Padahal untuk menggeluti bisnis yang dibutuhkan adalah otak kanannya. Kreativitas, keberanian. Kreativitas, keberanian. Kreativitas, keberanian. Sementara kalau otak kiri kita hanya kembali ke realita. Kita akan orang yang terlalu sadar diri, yaitu sadar dari keluarga seperti apa, sadar dari lingkungan seperti apa, sadar ekonominya seperti apa, sadar belum punya pengalaman. Yang terjadi adalah orang otak kiri hanya sibuk
mengorek-ngorek file tentang masa lalunya yang belum berprestasi itu. Nah, kalau di SMP kita dibungkam otak kiri kita, tapi kita buka atau kita aktifkan, kemudian kita download semua file-file yang dibutuhkan untuk sukses. Ya, ibarat komputer atau ibarat handphone kita itu masih baru, tapi hanya berguna untuk telepon maupun SMS. Tapi begitu SMP, maka handphone kita sudah diinstal, ada WhatsApp-nya, ada YouTube-nya, ada macam-macamnya ada di sini. Sehingga dengan SMP kita berubah menjadi insan berjuta potensi. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya, atas pulsanya, atas kesetiaannya memelototi HP Anda untuk bertemu langsung dengan saya. Akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. NASA, Luar biasa. Anda semuanya pasti bisa.